judulnya mengenal gunung api untuk pemandu gunung. Ini akan disampaikan sama Kang Denny dan moderatornya dari Kang Dian ya, Kang Denny ya? Ya, Mas Dian nanti tolong dibantu. Ya. Jadi kita bisa menjelaskan, kita bisa mendengarkan penjelasan dari Kang Denny sampai selesai. Nanti juga ada diskusi, ada tanya jawab juga. Semoga inilah hangatlah malam Sabtu ini. Ada. Ya mungkin pembukaannya gitu aja, Kang Denny. Saya serahkan kepada Kang Denny, silakan. Oke, terima kasih Kang Renang selaku Sekjen APGI Jabar. Jadi begini teman-teman semuanya, bahwa ini latar belakangnya itu muncul karena memang ada kerinduan di teman-teman APGI Jabar nih. Kapan bisa ngumpul dalam kondisi seperti ini, akhirnya digagas bikinlah kegiatan seperti ini. Nah mudah-mudahan bisa terus bergulir buat teman-teman, karena kan saya kira juga bukan, saya mah selaku korban aja lah yang memulai. Bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain, saya kira seperti itu ya. Untuk teknisnya nanti kurang lebih akan dibantu oleh Mas Dian ya. Mas Dian ada? Siap Kang, siap. Selaku moderator nanti mohon dibantu. Jadi kurang lebih saya akan memberikan presentasi tidak lebih dari sekitar 20 menit lah ya nanti. Atau mungkin lebih sedikit, setelah itu nanti kita diskusi. Begitu, Oke. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua, rekan-rekan semua, mas-mas, ini nggak ada mbaknya ya, mas semua, bapak-bapak gitu, om-om, akang-akang. Malam ini kita coba berdiskusi dan ngobrol santai saja ya. Topiknya yang sudah di-share tadi, narasi bumi, pengenalan gunung api untuk pemandu gunung. Seperti biasa, jadi kalau kemarin ikut pelatihan online ya bahasanya ya dari Om Ori, Ketua APGI Jatim. Pada saat nanti Kang Denny presentasi, semua mic akan saya mute, Kang Denny saja yang menyala. Kemudian nanti kalau ada yang ingin bertanya, silakan nanti langsung open mic, tapi dibatasi 1 atau 2 orang. Biar nanti Kang Denny melanjutkan terlebih dahulu. Kemudian setelah Kang Denny presentasi, nanti kita akan ada sesi diskusi. Teknisnya adalah 1 pertanyaan, kemudian dijawab, pertanyaan lagi, kemudian dijawab. Biar nggak lupa juga sih ya. Begitu ya, paham ya kira-kira? Oke. Monggo Kang Denny langsung saja untuk memulai. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-temannya. Salam sejahtera. Ini adalah hari pertama kegiatan Ramadan. Jadi insya Allah 39 hari lagi kita akan selesaikan. Kurang lebih 29 hari lagi. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan memberikan informasi berkaitan tentang alam, yaitu berkaitan tentang pengenalan gunung api. Jadi materi ini muncul karena ternyata memang ada kebutuhan di teman-teman semuanya bahwa selama ini berkegiatan memandu tamu ke daerah-daerah yang ke daerah gunung api seperti ini, tapi kebanyakan lebih banyak ke persoalan teknis untuk pendakian, kemudian untuk bagaimana memanage dan segala macam. Sedangkan masih diperlukan ada satu kebutuhan bagaimana caranya menginterpretasi. Karena ibarat kopi, kalau kopi itu adalah pahit, tapi kalau misalnya yang berceritanya itu atau yang bertuturnya bisa menarik hati, tentunya ya bakal nilai plus nanti ke depannya bahwa si pemandu gunung ini punya nilai lebih selain mengantarkan tamu. Baik teman-teman semuanya, ini materi ini saya kira juga teman-teman sudah banyak membaca juga, mendapatkan informasi berkaitan tentang gunung api di Indonesia. Tapi mudah-mudahan saya sedikit memberikan lagi, ada beberapa hal yang mungkin yang terlewat oleh teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan nanti pada dalam proses diskusi nanti juga saya akan mendapatkan informasi dari teman-teman semua. Jadi saling inilah berbagilah, sama-sama belajar kalau seperti itu. Baik, temanya itu adalah tentang narasi bumi. Narasi itu sendiri adalah bagaimana teman-teman bisa menginterpretasi dan bumi itu adalah alam yang kita tinggali saat ini, kemudian pengenalan gunung api untuk pemandu gunung. Jadi bukan berarti hanya seorang untuk menjadi pemandu gunung, tetapi juga buat umum yang sering melakukan kegiatan pendakian gunung di daerah gunung api juga akan menjadi menarik. Baik, selanjutnya adalah ini sedikit tentang latar belakang saya. Saya bekerja di Dewan Redaksi Majalah Geologi Populer di Kementerian SDM, kemudian sebagai anggota MAGI APFI, termasuk APGI, saya termasuk yang paling bungsu.
kemarin ikut kegiatan uji kompetensi, kemudian otomatis bergabung jadi anggota APPI tahun 2019. Kemudian saya ini sebagai asesor pemandu geowisata, dan kemudian aktif melakukan kegiatan pemanduan gunung dan kegiatan geowisata. Ini di bawahnya ada alamat email saya, kemudian alamat situs saya, dan termasuk nomor WA-nya. Ini informasi ini sudah saya bagikan di chat ya, nanti kalau misalnya teman-teman yang mendownload atau mengunduh file ini, silahkan. Baik teman-teman, kita akan masuk ke materinya. Tapi sebelumnya ini ada beberapa karya yang pernah saya bikin. Ini adalah tentang rona bumi Indonesia, tentang geomorfologi seluruh Indonesia. Ini saya bikinkan tahun 2018 karena ada kebutuhan ternyata di informasi berkaitan geomorfologi Indonesia itu secara visual ya, karena di dalamnya itu data-data visual atau fotografi semua yang menceritakan tentang proses pembentukan lahan, mulai dari perbukitan, gunung api, lembah, sungai, estuari ya, daerah pantai dan segala macam. Itu belum pernah ada informasinya, kemudian saya bukukan. Kemudian tahun 2019 ini saya merangkum kegiatan kunjungan saya sejak tahun 2015-18 sampai letusan setelah selesai pasca letusan. Jadi ini merangkum gambar-gambar berisi informasi sejarah letusan. Jadi tahun 2000 pra letusan sampai pasca letusan. Nah, kemudian ini saya juga menggarap buku yang terakhir adalah tahun 2020, insya Allah nanti akan hadir nanti setelah Lebaran. Ini berkaitan kaldera Sunda. Itu dengan subjudulnya adalah Jejak Peninginan di Priangan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tahu namanya dari Tahun Perahu, ada lingkar di luarnya itu namanya adalah kaldera. Dan itu luas sekali, hampir 20 km. Ini adalah materi pembahasan saya. Jadi hari ini saya akan membahas 3 topik, yaitu adalah proses pembentukan, kemudian klasifikasi gunung api, kemudian yang terakhir adalah bahaya gunung api. Dikaitkan untuk kebutuhan pengalaman ataupun pengetahuan bagi teman-teman sebagai pemandu gunung. Saya masuk ke definisi. Di sini gunung api Indonesia akan saya soroti ya. Jadi bukan berarti gunung api yang ada di dunia, karena proses pembentukannya, mekanismenya berbeda. Tapi kalau untuk di Indonesia akan saya bacakan kurang lebih bahwa definisi yang namanya gunung api itu adalah tempat keluarnya magma. Magma itu di bawah permukaan bumi, kemudian dia naik ke atas, kontak dengan permukaan, dia berubah menjadi lava. Dan kemudian ini saya meminjam atau menggunakan postulатnya Pak Bronto. Ini beliau adalah ahli gunung api purba, pensiunan PPMBG di Badan Geologi. Kemudian keberadaannya di mana gunung api? Yaitu diantaranya adalah di busur kepulauan. Jadi kalau misalnya kita lihat peta Indonesia, sudah dimulai Sumatera, bagian selatan, kemudian sampai ke Jawa, menerus sampai ke daerah Nusa Tenggara, itu ada di tepi benua semua, pertemuan benua dengan lempeng benua dan lempeng samudra. Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Bentuknya pasti kerucut ya, kalau masih muda ya. Di antara seperti Sinabung masih kerucut, kemudian juga Merapi bentuknya kerucut. Tapi ada juga gunung-gunung api yang umurnya antara 2-3 juta tahun yang lalu, sudah tidak terlihat lagi bentuknya. Ini sudah tererosi. Ini biasanya lebih ke jejak letusan lebih lama lagi. Kemudian pembentukannya adalah poligenik, ya, poligenetik, ya, atau strato, jadi meletus, berhenti seperti itu. Kemudian dia menimbun material letusan itu, kemudian setelah itu akan berlapis, kemudian seperti strato. Dan ada satu lagi anak gunungnya biasanya dia hanya meletus 1 kali, namanya adalah monogenetik atau Cold Cinder. Ini juga sering kita temui juga, terutama di daerah-daerah kawasan gunung, kemudian ada pegunungan, setelah itu di samping itu adalah anak-anak gunung, dia hanya meletus 1 kali. Kemudian yang terakhir adalah karakter letusannya adalah ada bisa freatik, ya, yang ini karakter letusannya dimiliki setiap gunung api berbeda. Yang kenapa berbeda pasti ada berkaitan dengan komposisi magma, kemudian dengan mekanisme letusannya, kemudian posisi geografisnya di mana juga berpengaruh. Kemudian juga ada letusan feotomagmatik, lebih dalam lagi, ada yang eksplosif, dan terakhir adalah katastrofik. Baik, ini supaya lebih menarik, ini saya cerita dulu ke belakang sedikit ya, ini tentang bagaimana yang namanya gunung api itu bisa muncul di permukaan bumi. Jadi bisa dibayangkan ini adalah gambar diagram rupa bumi, kalau kita sayat ya, ini ada bagian inner core, outer core, kemudian ada mantle. Ya, mantle itu magma, ada silika. Dan kemudian sifatnya itu adalah dia itu cair ya. Nah, kemudian bayangkan bahwa ini adalah permukaan bumi yang dipotong secara ini ya, dipotong seperti ini. Kemudian kita bayangkan bahwa kita itu tinggal di kerak bumi. Kalau misal dibandingkan itu seperti bola basket ya. Kemudian ditutup oleh kertas HPS 70 gram, itu adalah sama seperti
tebalnya ukuran kerak bumi. Bayangkannya seperti itu. Dan kemudian bumi tidak diam, dia bergerak karena ada proses ini bergerak terus. Akhirnya lempeng bagian atas dia saling menjauh, ada yang saling mendekat, ada saling bertumbukan. Nah, ini adalah sebaran gunung api di dunia. Nah, ini juga bukan berarti sebaran gunung api itu punya ciri khas yang berbeda. Nah, kalau kita lihat, perhatikan di Indonesia ya, di sebelah sini. Ini sepanjang kepulauan dari mulai Sumatera, kemudian Jawa, sampai ke Nusa Tenggara, kemudian naik sampai ke atas ke Sulawesi. Ini termasuk adalah Ice Island Arc, atau busur ya, busur Sunda. Kenapa disebut busur adalah karena pertemuan antara lempeng tektonik samudra yang ada di area Australia ini, ya, sekitar ini. Kemudian dia maju ke arah utara, kemudian bertuburukan dengan lempeng Eurasia, lempeng benua. Lempeng samudra ada di bawah, dia lebih rendah, kemudian akan menunjang ke bawah. Kemudian terjadi yang namanya rangkaian gunung api busur Sunda. Kemudian dia menerus terus. Dan ini disebut adalah ring of fire. Ya, jadi ini melingkar semuanya. Ini bersambung semua. Dan kemudian proses mekanisme juga berbeda. Ada yang di kontinen, kemudian juga ada yang dari rifting ya. Rifting itu dia memisahkan, misalnya dari Mid-Ocean Ridge. Nah ini, dia berpisah ya. Kemudian ada juga yang sebutnya hotspot, seperti di Hawaii. Ya, dia muncul. Di antara kerak dia muncul ke atas. Seperti ini, kemudian ini lebih basaltik. Baik, inilah peta sebarannya gunung api yang ada di dunia. Kemudian kita lihat. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini adalah lempeng samudra ya, datang dari Indo-Australia. Kemudian dia bergerak kurang lebih sekitar 7 cm per tahunnya. Kemudian menyusup. Bertabrakan menyusup, kemudian menyusup di bawah lempeng benua. Ini adalah Indonesia. Ya, ini Pulau Jawa, dia menyusup ke bawah. Dan kemudian karena penyusup seperti ini terjadi pergesekan. Dan akhirnya magma naik ke atas karena sifat magma itu lebih kental, kemudian dia naik ke atas dan kemudian membentuk yang namanya jajaran gunung api. Dan di Jawa cukup banyak gunung apinya dibandingkan Sumatera. Nah, ini proses seperti ini. Nah, kedalamannya bisa sampai antara 100 sampai 150 km. Ya, bukan meter lagi. Adalah kilometer, cukup dalam sekali. Nah, proses seperti ini. Nah, kemudian di zona Benue ini terjadi yang namanya seismik ya, terjadi gempa. Makanya kalau misalnya ini bergerak ke arah mendalam, menujam seperti ini pergerakan seperti ini menyimpan energi yang sangat besar. Selain menyuplai magma, kemudian juga akan terjadi seismik ya, akan terjadi getaran gempa seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian ini adalah struktur yang namanya gunung api strato yang ada di Indonesia. Ya, ada di Indonesia seperti ini, dia berlapis-lapis, ya, satu kali letusan muncul dia menumpuk, ini membentuk kerucut seperti ini. Ini ciri khas di daerah gunung api di Indonesia seperti ini. Nah, kemudian adalah kantong magmanya. Inilah magma yang naik ke atas, tapi tidak melalui mekanisme rekahan. Karena gunung api itu selalu dikendalikan oleh sesar atau rekahan, atau melalui bidang yang lemah. Kemudian si magma dia meropos ke atas. Magma ini meropos ke atas, karena ada perubahan gas di sini. Karena biasanya ada terjadi penutupan di lubang kemudian ini, energi terkumpulkan, akhirnya terjadi letusan. Nah, kalau untuk di seal seperti ini, atau batolit seperti ini, dia tidak seperti itu mekanismenya. Dia hanya cukup, kemudian menumpuk di area tertentu, kemudian pendinginan, dan kemudian biasa tererosi tersingkap, yang sifatnya adalah lebih basaltik atau lebih basah, sebutnya granitik. Ya. Baik, berikutnya, ini adalah informasi tentang klasifikasi gunung di Indonesia. Ini dari penelitiannya Pak Pratomo, Pak Yudho Pratomo dari PPMBG. Jadi, dari data yang ini bisa dikatakan bahwa Indonesia, kalau kita melihat klasifikasi kurang lebih seperti ini. Jadi jenis-jenis gunungnya. Kalau misalnya gunung letusan kaldera itu diwakili oleh Tambora, ya. Kemudian kalau misalnya sudah kubah lava itu diwakili oleh Gunung Merapi dan Gunung Kelut. Ya, ini seri mekanisme letusannya. Kemudian kalau kawah terbuka itu Gunung Agung. Kalau runtuhan dinding ya, debris avalanche itu biasanya diwakili oleh Papandayan. Dia membuat kubahnya seperti tapal kuda, termasuk Gunung Galunggung. Kemudian kalau pasca kaldera, jadi kaldera, dalam kaldera meletus lagi, ada tumbuh lagi gunung yang baru, itu adalah Gunung Batur. Kemudian aliran lava yang sering muncul atau jenis yang api, dan terakhir adalah klasifikasi untuk jenis letusan di bawah gunung api bawah laut, termasuk Gunung Krakatau. Jenis letusan seperti ini. Baik, ini adalah informasi tentang tipe gunung api berdasarkan sejarah letusan. Kemudian di bawahnya itu adalah distribusi gunung api di Indonesia. Jadi begini teman-teman. Jadi di tipe gunung api Indonesia itu berdasarkan sejarah letusan itu dicatat. Jadi semenjak per 1600. Ini berdasarkan catatan lama. Biasanya ketika Portugis datang ke Indonesia,
Dia melihat ada sebuah peristiwa gunung meletus, kemudian dicatat gunung anu namanya meletus berapa kali, bentuknya seperti apa, mekanisme letusannya apa, dideskripsikan. Nah, kemudian kalau tipe A adalah jenis letusan 76 gunung api di Indonesia yang pernah meletus setelah 1600. Sebutnya tipe A. Kemudian kalau tipe B adalah gunung api yang sebelum tahun 1600 pernah meletus. Entah itu setelah 1600 kemudian dia berhenti, istirahat, kemudian tidak ada aktivitas apa lagi, itu termasuk tipe B. Kemudian tipe C ada sekitar 24. Tipe C itu tidak diketahui apakah sebelum atau sesudah itu pernah ada letusan atau tidak ada. Yang menarik itu adalah Gunung Sinabung. Ternyata dulunya itu tipenya tipe C. Tidak ada informasi sebelum tahun 1600 pernah meletus, kemudian setelah itu pada beberapa tahun terakhir ini dia meletus besar, akhirnya berubah naik kelas dari tipe C menjadi tipe A. Nah, kemudian distribusi gunung api Indonesia, alhamdulillah kita harus bersyukur banyak sekali di Indonesia ya. Ini Sumatera ada 30 gunung api aktif, di Jawa sendiri aja 35 gunung api aktif, ya antara Bali dan NTT ada 30, kemudian di Kepulauan Maluku, ya Maluku itu ada sekitar 16, dan Sulawesi sampai ke utara itu ada 18. Banyak sekali, lebih ada 129 gunung api. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya meletusnya bersamaan, kita mau lari ke atas ada gunung api, lari ke daerah pantai kena tsunami, diam di tempat kena gempa. Sudah sekali, tapi harus hidup dengan harmoni dengan bencana. Baik, teman-teman, ini kita lanjut. Nah, inilah persebaran gunung api yang ada di tepian benua. Ini adalah benua tadi yang sebut adalah benua Eurasia. Kemudian ini datang lagi adalah lempeng tektonik samudra India Australia, datang dari arah selatan menuju ke arah utara. Ini adalah persebarannya seperti ini. Ya, persebarannya kemudian berbelok di daerah Bandang, kemudian lagi di Halmahera, sampai ke Sangihe, Sulawesi, kemudian lanjut lagi sampai ke Filipina. Ini sebarannya cukup banyak sekali tadi ya, hampir 129 gunung api aktif di Indonesia saat ini. Baik, kalau begitu bagaimana cara mengukur yang namanya mekanisme letusan atau kedahsyatan letusan? Ini ada alat ukur namanya VAI, ya, VAI, namanya Volcanic Explosive Index. Jadi variabelnya itu adalah dari jumlah, yang dibahas itu dari jumlah letusan yang dilontarkan. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini ada dari mulai 0 sampai yang tertinggi adalah 7. Tidak ada lagi lebih dari 7. Kalau lebih dari 7 mungkin sudah selesai dunia ini. Ya, kita lihat ini di Indonesia itu ada masuk ke VAI sekitar 6, antara 6 sampai 7 itu adalah Tambora, letusan 18-19. Ejekta yang dikeluarkan materialnya adalah kurang lebih 100 km per kubik yang dikeluarkan dalam satu waktu. Ya, kemudian itu menempati ke indeks hampir mendekati ke angka 7. Sedangkan angka yang lebih tinggi lagi adalah Yellowstone. Kaldera ini 600.000 tahun yang lalu pernah terjadi. Termasuk hampir mirip dengan Toba juga 74.000 tahun yang lalu. Baik, ini adalah data, nanti silahkan itu diunduh, bisa dibaca bisa dengan seksama oleh teman-teman semuanya. Ini data ini juga penting, menandakan bahwa ini memperlihatkan tentang volume yang dikeluarkan, kemudian klasifikasinya jenisnya apa, letusannya, kemudian deskripsi letusannya apa, kemudian berikutnya adalah frekuensinya, kemudian yang terakhir adalah gunung api apa yang mewakili dari peristiwa letusan ini. Ya, kalau kita lihat ternyata ada empat gunung api yang aktif di Indonesia dan kemudian terwakili semua di sini. Dari mulai Toba, Krakatau, kemudian Samalas Rinjani, dan terakhir adalah Gunung Tambora. Jadi alhamdulillah kita punya gunung-gunung api super volcano semua di Indonesia ya. Baik teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, kemudian sedikit tentang pengantar ke teori ya. Ini adalah pembagian dari wilayah fases. Fases itu adalah pembagian wilayah gunung api ya. Jadi ada wilayah sentral, itu biasanya diwakili oleh lubang Kepundan di sini ya. Jadi kalau misalnya kita mendaki sampai puncak, itu adanya di daerah sentral, itu biasanya didominasi oleh aglomerat atau hasil letusan, kemudian dia terendapkan di sini. Kemudian bisa juga berupa dom ya, atau berupa intrusi ya. Misalnya naik ke atas, kemudian dia terendapkan. Kemudian di bagian bawahnya lagi, biasanya kalau kita bandingkan dengan Semeru, ini biasanya dari Kalimati sampai ke mendekati ke sentral ya. Ini daerahnya adalah piroxysmal. Ini diantaranya didominasi oleh jenis batunya lava ya, aliran lava, kemudian ada breksinya juga, ada breksiku, ada lapili ya, ada seperti pasirnya juga ada, kemudian setelah itu ada piroklastik ya, seperti butiran-butiran ukuran hampir seperti kerikil dan kerakal.
Kemudian ke bawahnya lagi itu biasanya sebutnya medial. Dan di sini yang terjadi adalah aliran lava dan aliran tuff atau abu ya. Tuff itu lava gunung api kalau tidak meletus, kemudian terendapkan di sini. Kemudian setelah itu di bagian bawahnya adalah dista atau kaki gunung. Nah ini adalah lebih ke dataran lebih rendah lagi. Misalnya di sini masyarakat tinggal, dan kemudian daerah medial itu bisa diusahakan menjadi pertanian. Nah ini gambar ini adalah gambar pelurusan ya. Ini menarik ya. Pelurusan di Jawa Tengah ada Gunung Unggaran, Gunung Merbabu, dan Gunung Merapi satu pelurusan. Nah, jadi menarik ketika Merapi meletus terus kok si Merbabunya kok diem ya. Apakah menggunakan dapur magmanya berbeda? Mungkin pasti itu jawabannya kurang seperti itu. Baik, saya masuk ke berikutnya. Ini adalah pembagian fases tadi ya. Ini contoh Gunung Batur Bali. Ini adalah kaldera. Ini kelasnya kelas kaldera. Kita lihat bahwa kaldera itu cukup besar sekali. Letusan satu kali kemudian kolaps, semuanya turun ke bawah. Kemudian dari situ muncul lagi sama seperti Tengger Bromo juga sama. Kemudian sama seperti kaldera Sunda, di Ijen juga sama seperti itu. Jadi muncul lagi gunung baru. Ada area sentral, kortismal, dan terakhir medialnya. Dan ini adalah Tambora. Ini disebut kaldera itu karena cakupannya sangat luas sekali. Kalau untuk kawah tidak lebih dari 2 km. Kalau lebih dari 2 km adalah kaldera. Ini bisa dibayangkan ya, ini lingkarnya aja berapa tuh? Lingkar luarnya sekitar 37 km. Kedalamannya itu sekitar 1000 meter. Lingkar dalamnya itu 8 km, dan kemudian ada Doro Apitoy. Jadi dalam gunung ini, dalam kawah super kaldera ini, sudah muncul satu aktivitas, sudah muncul lagi. Nah ini sedang diawasi juga, ini termasuk gunung api aktif, dan kemudian diawasi secara sama 24 jam sepanjang masa ya. Ini tadi adalah gambar secara dari sisi pengamatan ini ya, pendakian ya. Jadi kalau kita naik puncak lewat dari jalur Doro Sanga, kita akan bisa lihat, menyaksikan kawahnya seperti ini. Kita lihat lingkarnya itu sekitar 37 km, kemudian bagian dalamnya, ya, lingkar dalam itu 8 km. Kemudian gawir kalderanya itu sendiri sekitar 1000 meter. Dan kemudian vertikal ya, hampir vertikal. Tegak sekali ya. Jadi kalau misalkan turun biasanya melalui Pancasila, turun ke bawah bisa naik ke atas. Tapi kalau naik dari Doro Sanga turun ke Parubaya. Baik, berikutnya ini adalah Gunung Cermai. Ya menarik, tapi bukan kelas kaldera, tapi ini kelasnya kelas kawah. Ini lingkarnya sekitar 2 km, tapi kalau kita tarik garis dari utara ke selatan sekitar 500 meter ya. Dan kemudian menariknya apa? Menariknya adalah letusan berpindah-pindah. Tadinya dari utara, dari selatan dia berpindah ke arah utara, kemudian si kawahnya membentuk seperti huruf kelapa. Jadi menandakan bahwa ini aktivitasnya seperti ini, perpindahan si lubang arah letusannya. Baik, berikutnya, nah ini adalah kawah Ratu di Gunung Tangkuban Parahu. Ini termasuk bagian dari kaldera Sumur. Ini adalah kawah baru yang kemarin meletus freatik ya. Jadi freatik seperti ini, dia meletus, kemudian setelah itu membentuk kawah seperti ini. Hasil letusannya biasanya hanya mengeluarkan abu, kemudian juga dari sistem hidrotermal, panas ya, kemudian gas juga, besar gas. Tapi tidak memberikan informasi bahwa ini akan meletus dengan ukuran besar. Ya, jadi ini karakternya adalah freatik, seperti itu. Nah ini adalah Gunung Unggaran, ini adalah gunung yang sudah mati, yang sudah tidak dipasok lagi oleh magma. Kemudian sudah jadi batu seperti termasuk di Ngelanggeran juga sama, itulah Gunung Purba. Jadi artinya gunung-gunung tadinya adalah gunung-gunung api aktif, sudah setelah itu sudah selesai, tidak melakukan kegiatan apapun lagi. Bisa jadi karena tidak dipasok lagi oleh magma dari bawah. Nah, ini adalah Sinderkon ya. Ini kalau kita lihat lereng dari Doro Sanga turun ke bawah, ada gunung-gunung api kecil. Ini menandakan pas satu kali letusan atau genetik biasanya. Satu kali letusan selesai. Setelah itu dia tidak ada aktivitas apa lagi. Dan kemudian ini di Gunung Bisma yang ada di dataran tinggi Dieng ya. Ini juga sama satu kali letusan. Dan ini memberikan gambaran bahwa ini dulunya seperti ini puncaknya ya. Kemudian terpancung, dia hilang, terangkat semuanya, terlemparkan dalam satu waktu, kemudian hilang, ya, kemudian tinggal seperti ini. Ini menggunakan seperti garis imajiner, bahwa dulu itu seperti ini, begini. Nah, ini sengeng api ya, ini diambil dari balik kabin pesawat terbang ketika dari Bima ke arah Pulau Jawa, ya, jadi kita lihat ke arah utara sedikit, ini Pulau Sangiang. Kalau Sangiang api termasuk gunung api aktif ya. Dan ini adalah Gunung Krakatau. Ini saya sempat mengambil gambar ini pada tahun 2018 bulan November. Jadi ketika letusan berhenti, kemudian beberapa hari kemudian dia meletus besar, dan akhirnya pada tanggal 22 Desember dia longsor semuanya dalam satu waktu. Jadi inilah batas longsorannya kurang lebih ya. Ini menandakan batas longsoran. Si garis kuning ini
Dan kemudian dia longsor ke arahnya ke arah selatan, kemudian satu waktu kemudian mengganggu kolom air dan akhirnya terjadi tsunami. Kemudian ini ada jenis letusannya ya, letusan eksplosif ya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya gunung dia diam dalam waktu yang agak panjang, itu berarti dia mengumpulkan energi dan biasanya terjadi letusan eksplosif seperti ini. Justru gunung yang berbahaya itu seperti itu. Makanya seperti orang kalau marah biarin aja marah gitu ya. Tapi kalau gunung api dipendam seperti ini, apalagi ada kubah lava yang terbentuk di atasnya, kemudian didorong oleh magma dari bawahnya, dari gas ya, akhirnya dia mau coba membongkar. Itu paling bahaya. Baik, ini adalah Gunung Merapi ya, dari Merbabu. Ini menariknya apa? Akan saya ceritakan sedikit tentang Gunung Merapi. Nah, ini adalah kubah lava dari arah Kali Kuning kalau salah ini dari Kali Kuning atau dari Balerante. Ini terlihat adalah pembentukan kubah lava tahun 2017 ini saya ambil ya, tahun 2017. Ini bisa dilihat penampangnya seperti ini, kemudian dia terpancung dan kemudian si aliran lavanya ke arah sini termasuk kudus gembel ya, termasuk aliran awan panas ya yang terpancung seperti ini. Nah, kalau ini ada informasi dari vulkanologi pada saat zaman Belanda ini menggambarkan seperti ini. Ini bahwa menandakan gunung api Merapi itu tidak dalam satu kali letus, tapi dia berkali-kali bergenerasi ya. Inilah batas dari gunung awal ya, pembentukan awal, kemudian gunung api purbanya, kemudian kedua ya, kemudian yang terakhir adalah ini Gunung Anyar, kemudian terbongkar semuanya habis. Ya, ini menandakan bahwa ini letusan berpindah-pindah. Nah, ini adalah Gunung Gede. Ini juga menarik. Kalau misalnya ada kesempatan teman-teman semua datang ke sana, apalagi lagi memandu, sering ada pertanyaan dari tamu misalnya, ini kenapa kok seperti bertangga seperti ini ya, terus ada kesannya depresi turun ke bawah. Ini menandakan bahwa ini ketika meletus, kemudian si magmanya sudah ada kekosongan magma dalam chambernya itu sendiri, sudah dikeluarkan semua, kemudian dia rubuh seperti ini, ya dia rubuh seperti ini. Nah ini juga menarik ya kalau untuk diceritakan. Kemudian gunung Pangrangonya kok dia diam aja kalau ini aktif. Itu menandakan bahwa dapur mamanya mungkin sama, tetapi alirannya tidak ke arah sana. Ini adalah Gunung Papandayan, ini juga menarik ya, karena ini termasuk gunung api yang aktif, ya di antara 7 gunung api aktif di Jawa Barat, yang diawas terus selama 24 jam, tidak berhenti. Ini terakhir tahun 2012, kemarin juga meletus, kemudian 2002, yang terakhir, dan yang awal itu adalah 1772. Dulu itu bentuknya masih kerucut, kemudian dia terlemparkan ya, dia longsor, jadi sedebri avalanche, gitu. Atau dia longsor, atau bergerak dan menyebabkan hampir ribuan orang meninggal seketika. Dan menariknya apa? Ternyata itu adalah 1772, kemudian abad ke-15, Pujangga Manik pernah berdiri di puncak gunung ini dan melihat serangkaian gunung api yang ada di daerah Priangan. Itu sebelum letusannya. Kalau sudah meletus mungkin berbeda morfologi. Kemudian ini adalah Gunung Kawah. Ya, ini bualan-bualan yang ada di gunung ini ya, Gunung Salak ya. Gunung Salak ini. Nah, kawahnya seperti ini, aktivitasnya menandakan bahwa meskipun tidak terjadi letusan, tapi aktivitasnya masih ada. Termasuk Gunung Salak. Ya, ini juga termasuk potensi berbahaya. Jadi bagi mereka yang berkegiatan di sekitar kawah ini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Di antaranya sering munculnya gas ya, gas smoket ataupun gas-gas CO2 atau karbon yang tidak terdeteksi, biasanya itu juga cukup berbahaya. Kemudian juga si tanah juga dia lebih lembek, biasanya sering terjerembab di dalam. Ini di Gunung Putih, ini gunung apa? Gunung sebelahnya ini Talaga Bodas, Talaga Bodas ya. Yang Talaga Bodas juga termasuk kaldera ya, cukup besar. Kemudian di samping di baliknya itu adalah Gunung Galunggung. Ini termasuk bekas kawah ya, ini di Danau Kumbolo, ini bekas kawah ya terbentuk, kemudian setelah menjadi danau, sebutnya Danau Mar atau Danau Kawah. Karena kembali letusan ini bisa jadi bahwa ini dulu adalah gunung api lebih tua dibandingkan Gunung Semeru. Jadi ini dulu muncul, setelah itu dari Semeru. Nah ini menarik ya, ini adalah gunung di Gunung Batur, Bali. Ini garis kuning ini menandakan bahwa ini adalah lubang bekas terowongan. Jadi ketika aliran lava lebih kental, dia menuruni lereng. Kemudian karena permukaan di atas lebih kontak dengan udara menjadi lebih dingin, kemudian setelah itu menjadi mengeras, kemudian bagian bawahnya masih mengalirkan lava. Nah, akhirnya terjadi atau terbentuk lava cube atau gua lava biasanya terjadi seperti ini. Ini hanya ada satu-satunya di Bali ya.
Kemudian inilah bentuk strato ya. Jadi kalau kita perhatikan, kita pernah ke Galunggung, kemudian kita melihat ataupun gunung api yang ada di Indonesia, kita perhatikan ini kelapisan, bedding seperti ini atau stratigrafinya bisa kita lihat. Dan oleh para ahli gunung api itu bisa dibaca ini jenis letusannya, tahun berapa, jenis letusan seperti apa, batuannya apa, dan kemudian karakter letusannya seperti apa. Bisa menandakan bahwa ini ada pengulangan, ada nilai frekuensi, ada. Nah dari situ bisa dibaca kira-kira letusannya akan terjadi lagi pada berapa tahun ke depan, berapa puluh tahun ke depan, dan seterusnya. Ini di Gunung Ciremai, kita juga ini adalah bukti bahwa Gunung Strato itu seperti ini, ya. Ini adalah jalan setapak, tergerus oleh air, akhirnya dia memunculkan, ya ini adalah perlapisan-perlapisan piroklastik dan abu, ya. Diendapkan seperti ini. Nah, ini juga sama, nah ini adalah di Semeru, ya. Sebelum menaik puncak Semeru, ini sudah bisa terlihat, ini perlapisan. Ini akan bawa letusannya berkali-kali. Letus, dan bikin kopi. Ini berlapis-lapis. Ini lapisan-lapisan seperti ini menarik ya. Jadi bisa dibaca bahwa ini berapa kali letusan, jenis letusan seperti apa, materialnya dikeluarkannya apa, kemudian komposisi magmanya seperti apa, bisa dibaca. Jadi untuk melihat bahwa informasi ke depannya akan seperti apa. Ini juga sama, ini di daerah Kelimutu. Endapan tadi sama kurang lebih, tapi ada di daerah wilayah distal atau di bawah. Jadi menandakan bahwa ini letusannya kemudian sifatnya adalah aliran, ada aliran, kemudian ada jatuhan. Dia mengikuti kontur si permukaan perbukitan di daerah tersebut. Baik, ini menuju slide saya menjelang terakhir ya. Ini adalah bahaya primer atau sekunder yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Bahwa untuk pendakian atau memandu gunung api itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Di antaranya bahaya primer itu adalah bahaya langsung, ya. Kemudian ada bahaya sekunder atau bahaya yang tidak langsung. Kalau yang primer itu biasanya adalah ketika gunung meletus, apa yang dikeluarkan itu produk itu yang berbahaya. Ya terakhir awan panas, lontaran batu pijar, lahar letusan, aliran lava, hujan abu, tsunami, gas api dan sebagainya. Kemudian kalau sudah gunung itu meletus, kemudian dampak apa yang terjadi setelah letusan? Misalnya adalah lahar hujan, ada banjir bandang, pencemaran air bersih dan sehat, munculnya kelaparan, kerusuhan sosial, dan penurunan suhu bumi kalau untuk sekelas kaldera. Contohnya apa? Nah ini diantaranya adalah gunung, ketika pendakian gunung ke Gunung Sumbing ya, Gunung Sindoro, Gunung Sindoro ya, seperti ini. Ini menandakan bahwa ini boka-boka seperti ini dilemparkan semua. Ini juga cukup berbahaya kalau terjadi letusan. Ini adalah produk-produknya ya, produk lava yang diantarkan ketika gunung itu meletus, dia melemparkan lava ya. Ukurannya mulai sebesar kursi sampai sebesar mobil Avanza ya. Dilemparkan cukup jauh. Dan mekanismenya itu adalah balistik ya, artinya dilemparkan, pijar, kemudian dia jatuh di daerah lereng, misalnya di daerah Asia Sentral ya. Dan ini cukup membahayakan bagi pada saat letusan. Kemudian ini adalah yang terbaru ya, ini pada sebelum letusan 2018 ya, sebelum longsoran. Nah ini adalah beberapa bom gunung api ini. Ini saat itu saya pernah menginap di sana, kemudian ada saat ketika tengah malam ada suara letusan, kemudian ada suara jatuhan. Berarti ini jaraknya cuma sekitar 100 meter dari tempat kita camping bagian bawah. Sekarang sudah tidak lagi ya tempat ini ya. Ini bom lava ya seperti ini, cukup besar sekali. Kemudian dia itu lemparkan pijar, ya pijar lemparkan kemudian menghantam. Dan biasanya kalau menghantamnya ke daerah hutan dan terbakar hutan biasanya. Ini pertama. Nah inilah beberapa produknya, ada bom lava, kemudian juga bom yang seperti ini ya, kerak roti ya bentuknya. Tidak terlemparkan, tapi biasanya tidak terlemparkan jauh, tapi yang jauh itu adalah abu gunung api, kemudian berikutnya lontaran piroklastik ya, antara 1.000 sampai 2.000 atau 1 sampai 2 km. Kalau untuk lontaran bom ini bisa tidak terlalu jauh ya, tergantung kekuatannya. Nah ini adalah beberapa contoh daerah-daerah yang terkena terdampak langsung oleh gas gunung api ya, ini hutan mati di Papandayan seperti itu. Kalau kita mengunjungi Gunung Papandayan, kita datang ke daerah kawasan hutan mati yang pernah terdampak oleh letusan 2002. Jadi di bawahnya itu terpanaskan ya, terjadi alterasi ya, magma panas, kemudian terjadi penguapan, kemudian di bagian atasnya tersapu oleh gas kelihatan seperti itu. Jadi tidak pernah tumbuh lagi gunung api. Nah, ini adalah produk ekonomi dari hasil letusan ya. Yang sebelah kiri saya ini adalah penggalian di daerah Garut ya, daerah Gunung Guntur Garut ya. Sekarang sudah ditutup ya, tidak boleh ada lagi penggalian. Kemudian sebelah kanannya adalah di Yogyakarta ya, di daerah Kalikuning sudah masih digali seperti ini untuk kebutuhan proyek. Ya.
Nah, kemudian pemanfaatannya adalah diantaranya untuk kebutuhan geotermal ya, ini di daerah kawasan Dieng, ya karena ini gunungnya Gunung Kaldera cukup tua sekali. Kemudian yang terjadi adalah manifestasi hidrotermal dan dimanfaatkan ininya si geotermalnya untuk kebutuhan pembangkit listrik ya. Dan diantaranya inilah kemudian. Baik, ini teman-teman semuanya tadi sedikit tentang bahaya gunung api ya. Saya tutup dengan itu. Kemudian pengenalan, fasis, dan kemudian juga jenis-jenis gunung api, klasifikasinya sudah saya jelaskan di awal. Jadi mudah-mudahan dari pemaparan saya ini akan berkembang ke dalam kegiatan diskusi. Baik, saya kira cukup. Kita kembali lagi ke Jakubat. Ya, terima kasih Kang Denny. Luar biasa ini pemaparannya dari mulai tipe sampai klasifikasi sampai dampak positif dan negatifnya gitu. Saya pikir banyak yang harus kita obrolkan ya. Monggo silakan siapa yang ingin bertanya atau komentari atau memberi tambahan silakan. Mas Dian, saya tanya. Oh ya, silakan. Ya, silakan. Kang Denny. Ya, saya mau tanya ini dalam tanda kutip ini kan mungkinkah gunung api aktif seperti yang 4 tadi itu dijadikan objek wisata? Artinya kan karena begini, kita kan untuk wisata ya, jadi non riset, nonton bencana bukan. Jadi kalau bencana tidak akan kita jadikan objek wisata. Nah, sementara yang terjadi di Indonesia kan sudah ada lebih dari 20 tahunan itu ada memang wisatawan ke sana, ke Dukono, ke Krakatau, ke Ibu, Karangetang, Sanggang Api. Nah, pertanyaannya tadi mungkinkah, kemudian bagaimana sih sebetulnya sih sikap pemerintah dengan adanya wisatawan itu? Artinya saya masih ingat yang detik itu ngabarkan kan waktu si Tanggi Desangsir itu kan ke Krakatau itu, Bang Geger itu yang dia ke Budu. Nah itu sebetulnya sikap pemerintah itu gimana? Sementara Tanggi Desangsir itu kan sudah tamunya mungkin ada 1000-an lebih lah ke Indonesia dan angka kematiannya kan saya lihat 0 atau angka kecelakaannya 0 karena ya saya tahu semua lah kayaknya itu ada si John, ada si Robi, ya Andi termasuk, ada Aris dan sebagainya. Sementara kadang-kadang kok masih kesannya itu dilarang. Sementara kan sebetulnya itu kayak hantu bilang nggak ada ya. Ada dibilang ada ya. Kayaknya sering dikejar-kejar juga gitu loh. Misalnya ada yang terakhir kan yang ke Krakatau, orang kita juga orang APGI, ketahuan sampai ke puncak, kemudian ditangkap sama ranger di situ, ujung-ujungnya duit lah kayak gitu. Dikasih itu. Nah, sebetulnya ini satu mungkinkah, kedua sebetulnya sikap atau pemerintah itu bagaimana atau dari PVMBG sendiri karena sampean kan orang dari vulkanolog atau geolog. Itu kurang lebih. Kang Denny gimana? Oke, terima kasih Pak. Saya jawab Pak ya. Oke, Pak, begini Pak, saya tidak mewakili PVMBG dan saya juga bukan PNS Pak di PVMBG. Kebetulan saya mengelola majalah. Jadi saya juga punya perkenalan juga dengan teman-teman di PVMBG. Ada informasi di dalam juga, saya juga tahu Pak. Tapi begini Pak ya, menarik karena untuk masalah gunung api berkaitan tentang wisata, saya kira juga itu menarik juga Pak. Karena untuk kegiatan seperti ini, contohnya beginilah. Ketika Krakatau meletus 22 Desember 2018 itu yang pertama kali mendarat itu orang Prancis Pak, si Pascal itu Pak. Lah iya. Bawa rombongannya itu. Dan kemudian pada saat itu PVMBG sudah mengeluarkan status bahwa bahaya gunung meletus gunung api dengan radius sekitar 2 km. Itu sudah mengeluarkan fatwa dari PVMBG tidak bisa diakses dengan radius 22 km. Dan akhirnya si gambar-gambarnya muncul Pak di sosial media. Saya juga lihat ada di Instagram, kemudian di beberapa sosial media. Dan kemudian itu ya menyulut marah para pejabat Pak. Kenapa kok ini dipaksa masuk ke arah sana? Tapi kalau saya melihat ini potensi marketnya sangat besar sekali Pak sebenarnya. Bahwa namanya gunung api di Indonesia, kenapa kok tidak bisa dikelola menjadi sarana wisata khusus Pak ya sebenarnya gitu. Iya, karena di negara lain juga dilakukan. Betul Pak. Paling yang perlu diperhatikan adalah masalah safety ya berkaitan tentang keamanan. Karena saya kira juga ini teman-teman yang sering jualan ke gunung api seperti Mas Andi, seperti Mas Andi juga ya.
pasti kan melihat dulu dari karakter gunung apinya itu sendiri, kemudian dibaca dari hasil seismiknya mungkin ya, dari seismografnya, informasi dari pengamat gunung api, biasanya kan dari situ Pak. Nah kemudian potensinya cukup besar. Yang menarik itu, yang berikutnya jadi persoalan itu adalah dari pemerintah, ya mereka takut Pak. Takut apa ya, kalau misalnya ada kegiatan sana, ada korban, ya mereka juga nanti jadi celaka. Tapi saya kira kalau misalnya untuk urusan seperti itu, setidaknya lah ada kesempatan Pak ya, dibuka untuk bisa menyaksikan yang namanya fenomena letusan. Tentunya dengan jarak yang aman. Seperti di daerah Kono juga ada satu titik yang kira-kira aman. Saya kira itu Pak ya. Saya kira mesti dorong juga sih oleh pemerintah. Minimal beginilah, teman-teman juga yang mesti ngobrol. Ya, makanya gini, ya, artinya kan orang-orangnya sudah mulai cukup banyak, Kang Denny. Nah, sementara kalau kita ngomong cuma 7-10 orang, ya paling-paling ya dicuekin, malah dimarah-marahin kayak gitu, nggak dianggap ini sebagai sebuah potensi, dan pembandingnya di negara lain juga ada, dan saya pikir mereka ini orang-orang yang tidak takut dengan apa namanya, misalnya kena apa, ada apa sedikit balik, kan enggak kayak gitu. Justru orang-orang ini kan wisatawan yang sangat apa namanya, cinta gunung, kemudian juga dalam tanda kutip agak tidak merisaukan keselamatan mereka kayak gitu. Artinya kan apapun malah mereka datang. Nah, sementara kalau tamu yang klasik kan ada Gunung Agung meletus bubar semua. Gitu. Bubar semua betul Pak. Nah, mereka justru datang ya. Nah, justru datang. Maksudnya kan ini potensi dan setahu saya sudah ada sekitar 20 tahunan angka kecelakaannya 0 tadi. Nah, gimana kalau misalnya ya, teman-teman ini atau ada nggak orang-orang yang bisa diajak ngobrol itu, Mas Eni? Saya kira kalau pemerintah masalahnya kan sama Pak ya, masalah safety, dan mereka juga tidak mau terlibat lebih jauh karena berkaitan masalah peliharaan nanti kenapa kok misalnya ini terjadi korban, kalau pemerintah tidak melakukan apa-apa. Saya kira itu ya Pak ya. Tapi setidaknya begini Pak ya, jadi kalau misalnya melalui lembaga lain seharusnya bisa Pak. Misalnya melalui lembaga penelitian, seharusnya punya akses khusus lah seharusnya. Artinya membuat teman-teman dengan segmen market yang lebih spesifik seperti ini, tentang keilmuannya tentunya Pak di dalamnya. Saya kira tidak terlalu sulit Pak. Malah nanti bisa berdampingan sama peneliti-peneliti dari Indonesia Pak. Soalnya peneliti Indonesia pada agak sulit Pak, sekarang agak susah nih Pak mendekati gunung api ini kelihatan. Iya ya, jadi agak itu dibilang ada ya. Ada, tapi ya, kalau dibilang nggak ada juga nggak ada kayak gitu. Ya, sebenarnya ada. Buktinya Bapak sendiri yang udah sering jualan. Iya, saya pusing karena kita ya, saya sama Andi kan sering dikejar-kejar juga sama kadang polisi lah, apa tentara, kodim atau apalah kayak gitu kadang-kadang. Nah, sementara ini sudah berjalan dan saya pikir angka kematiannya di wisata normal dengan wisata gunung ini relatif masih nol dan juga jumlahnya. Betul Pak. Minimal ada lembaga entahlah itu siapa lembaga Pak, lembaganya dari mana? Apakah ini nasional atau internasional? Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, semoga nanti kita Kang Denny bisa memulai lah kita sama-sama ya. Betul Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Kang Das. Ini ada pertanyaan dari Bapak Boim. Wis ini. Om Topan ini pertanyaan ini dulu dari Imam Haryadi, Kang Boim. Bagaimana menghubungkan fenomena gunung api dengan sosial budaya di sekitaran gunung api untuk mengemas kegiatan wisata pendakian? Oke, terima kasih. Dari Mas Irman Haryadi. Orang Bandung tuh Pak, orang Irman Haryadi. Tinggal di Jogja. Terima kasih Irman. Saya di presentasi saya tidak membahas tentang geometeorologi, tidak membahas tentang mitos, tidak membahas tentang kosmologi ya. Saya kira ekspertis saya atau kemampuan saya ke arah saya tidak ada Pak. Jadi kalau misalnya Kang Irman mau mulai akan lebih menarik karena kan di Jawa juga namanya mitologi gunung api, kemudian beberapa di daerah Indonesia bagian timur itu sangat kuat sekali. Saya kira itu juga aset juga untuk bisa dikembangkan sebagai nilai narasi nantinya ke depannya. Bahwa ya kalau di Bandung begini Pak, kalau misalnya bawa tamu itu yang ceritanya sangkur yang lagi. Sampai tamunya bosan gitu Pak. Jadi artinya kalau memang ada mitologi yang bisa diangkat, digali lagi yang tentang gunung api ataupun gunung-gunung yang ada di Indonesia, saya kira juga ada kajian khusus ya, teman-teman bisa mulai kalau menarik.
itu bisa sekali Pak dikawinkan dengan kegiatan pendakian gunung api. Karena selama ini kan yang namanya mitologi itu adanya di masyarakat. Nah, kemudian ya tugas kita harus menggalinya. Menggalinya bagaimana ya dengan teknik wawancara atau menggali melalui literatur misalnya, bisa juga seperti itu. Nah, itu saya kira itu penting juga Pak. Karena berangkat dari mitologi, kemudian memaknai yang namanya gunung api, bagaimana meletus, apa yang terjadi di dalamnya, ya itu juga termasuk salah satu unggulan bagaimana kita membunyikan yang namanya gunung api. Nah, setiap gunung api punya karakter berbeda. Seperti itu sih kan, terlebih. Ya, terima kasih Om Denny. Tadi Om Taufan, Jakarta, silakan. Ya Kang Denny, selamat malam. Siap, Mois, Bang Taufan nih. Jadi gini, saya mau menyambung pertanyaannya Mas Bersirun. Tadi kan ditanyakan apakah gunung-gunung yang tengah aktif itu bisa dijadikan objek wisata. Kemudian di satu sisi, Kang Denny juga menjelaskan kalau potensi wisata di gunung-gunung itu tuh cukup besar sekali. Nah, kami ini yang pemandu gunung, kadang kan juga dihadapkan pada permintaan klien untuk memandu mereka ke gunung-gunung yang tengah aktif ya. Nah ini bisa nggak sih dikasih tips ke kami ini, kira-kira hal apa saja yang harus kami perhatikan saat memandu klien ke gunung berapi yang tengah aktif gitu ya. Biasanya yang lagi ramai dibicarain di Krakatau kah, atau mungkin di waktu itu di Merapi. Local wisdom apa yang harus kita perhatikan, jadi supaya prosesnya pemanduan itu bisa berjalan dengan aman dan klien juga tidak kehilangan momen yang bagus untuk itu, sementara kita safety juga tetap bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian itu buat Kang Denny. Yang kedua untuk Mas Dasirun nih. Mas Dasirun ini kan sering dikejar-kejar orang Kodim nih, orang polisi dan sebagainya nih, gara-gara tetap jalan kalau lagi gunung lagi meletus ya. Itu biasanya gimana itu Mas cara ngatasinnya Mas? Mungkin bisa dibagi ke kita gitu Mas. Soalnya saya pernah dapat dihubungi salah satu perwakilan dari universitas di Inggris. Mereka minta kita untuk mandu ke gunung yang tengah aktif gitu. Tapi saya bilang risk assessment-nya itu dari kita tuh nggak bisa semua. Karena pemerintah sudah bilang itu harus 3 km dari pusat letusan. Saya udah nggak bisa bilang apa-apa lagi tuh. Ini kira-kira Mas Dasirun mungkin bisa ngasih tips juga gimana caranya tuh ya. Terima kasih. Kang Denny dulu silakan. Terima kasih Mas Taufan. Ini sebenarnya kompetensinya ada di Mas Dasirun nih sebagai pelaku. Yang setiap hari membawa tamu nih. Kalau untuk saya sendiri sih kurang lebih seperti ini Mas. Tentang safety juga penting, tapi yang penting ada perencanaan. Karena juga mengenal gunung api dengan segala karakternya, dengan secara klasifikasi juga itu penting juga. Kemudian yang keduanya adalah mengenai safety ya, karena safety untuk kesana juga penting juga. Dan terakhir adalah kadang-kadang begini, kadang-kadang kita terlalu banyak berlebihan memberikan informasi dan janji-janji biasanya jadi persoalan di lapangan. Jadi kira-kira kemampuan seperti inilah yang menjadi bumerang nantinya ke depannya. Maksudnya begini contohnya, kalau misalnya kita memberikan informasi kepada calon konsumen kita bisa melakukan dan segala mendekati gunung dengan jarak tertentu dan bisa melihat letusannya. Itu kan semuanya tidak terprediksi, artinya akan berkaitan tentang masalah safety di lapangan. Saya kira juga itu tidak menjadi sesuatu yang menjanjikan dan bisa melihat bisa sebuah kepastian gitu, karena banyak faktor apalagi berkaitan masalah keselamatan. Saya kira itu sih Mas dari saya. Apakah ada jadi Mas dasar dulu nih local wisdom yang bisa kita perhatikan gitu Mas? Kalau saya pernah mendengar juga, perhatikan arah angin, perhatikan kalau sudah mulai kalau sudah mulai panasnya kayak gimana begitu. Ada hal-hal kayak gitu yang kita harus perhatiin nggak sih? Oh ya, pengetahuan di masyarakat lokal Mas ya. Pengetahuan masyarakat lokal saya kira juga ada juga yang sudah mengenal seperti itu. Contohnya seperti tsunami ya, di daerah Simele sudah mengenal yang namanya smog. Jadi kalau misalnya sering berulang-ulang, akhirnya pengetahuan seperti itu diceritakan ke generasi. Tapi kalau tentang aktivitas gunung api, apalagi umur gunung api lebih muda di dalam skala geologi, di beberapa, saya belum melakukan kajian Mas, kira-kira di budaya-budaya tertentu apakah ada atau tidak. Tapi saya kira pasti ada pengetahuan seperti itu. Harus digali. Iya. Mas Dasirun nih, sebagai pelaku nih, juga nih penting. Jadi
saya membagi ini karena bukan ilmuwan ya, bukan latar belakang kayak Kang Denny atau apa ya, ini hanya dari pengalaman saja. Pengalaman, jadi kalau urusannya dengan itu memang dengan pihak keamanan biasanya memang di lapangan lah. Sebutnya di lapangan, terus ya seperti biasa kita ya negosiasi. Negosiasi, ya mohon maaf, biasanya ujung-ujungnya duit. Saya ngomong aja, ujung-ujungnya duit. Ketika mereka dikasih uang, biasanya apa namanya diperbolehkan. Nah, di Dukono juga begitu, di mana Sangyang Api juga begitu. Sudah kita lihat saya kayak gitu, ada orang bawa tas gede, biasanya udah ada dari apa dan Ramil atau apa yang nongkrong lah kayak gitu. Nah, terus biasanya ya cara negosiasinya kan saya katakan bahwa klien saya ini cukup paham dengan gunung api. Biasanya kita tunjukkan portofolio mereka, foto-foto mereka. Ada mungkin beberapa kan ada dari komunitas, ada kartu tanda pengenal, atau entah pers, entah, tapi kalau pers sih jarang sih. Saya cuma beberapa kali. Apa yang paling itu apa namanya ya foto-foto tadi. Terus kemudian ngobrol lah, ini memang waktunya agak lama, tapi ya memang kadang-kadang ya ujung-ujungnya duit. Terus apa ada lagi satu biasanya saya bilang ya ini sebetulnya sih kelewatan, maksudnya di luar kewajaran ya. Jadi ada semacam kontrak mati untuk apa namanya klien-klien saya. Jadi sebelum melakukan kegiatan kayak gitu biasanya saya tanya bahwa ini kegiatan yang beresiko dan apapun bisa terjadi. Saya hanya pengalaman dari yang saya lakukan, apa namanya biasanya dari sini sekian kali lah tidak terjadi apa-apa. Namun jika terjadi apa-apa pada diri saya atau diri kamu, berarti tidak akan ada tuntutan apapun. Nah itu write on paper. Jadi saya sudah bawa apa namanya, bawa formnya lah kayak gitu. Dan sebetulnya mereka juga sudah paham seperti itu, sudah paham, mereka apa namanya tahu lah ini beresiko. Tapi mereka sangat menggebu ketika saya tidak menjanjikan apapun, tapi mereka biasanya saya harus sudah ke sini karena ada orang lain ke sini, berarti ya misalnya ke Dukono. Ini ada orang motret dari titik ini, kalau kamu nggak bisa sampai ke motret titik ini ya kita nggak jadi. Saya bilang, waduh ya otomatis ya kamu udah pernah ke sini ya belum, atau sudah kayak gitu. Saya jawabnya begitu. Juga nanti kalau sudah ada kertas itu bisa kita ngobrol di lapangan dan sebagainya. Biasanya Mas, tapi nanti kalau ada risiko apa-apa, surat ini saya pegang ya, silakan dipegang saja dengan Bapak dan saya pun dengan itu kita sama-sama lah gentleman agreement aja kayak gitu. Itu biasanya seperti itu. Ya, biasanya ada yang tetap nggak boleh, ya ada juga akhirnya kita colong lewat jalur lain, tapi duitnya tetap diterima. Jadi, mohon maaf ya, karena saya makanya tadi saya agak ragu karena begini, pada kenyataannya kita ada, tapi kalau misalnya kayak gitu seolah-olah kita dikejar-kejar. Gitu. Terakhir saya yang di mana Karangetang itu karena no planning, tanpa program. Jadi tamu datang, nanti kita ketemu di Manado di hotel ini, terus kemudian kita naik kapal, di kapal nggak ngobrol apapun. Begitu sampai ke Karangetangnya, ke pulaunya itu, ke Siau, saya pengen ke sini. Waduh. Terus saya cari-cari informasi, katanya dijaga sama tentara dan sebagainya, orang sudah dikeluarkan. Informasinya begitu, tapi begitu sampai ke desanya, Winangun itu nggak ada tentara, nggak ada apa-apa. Orang kampung malah seneng ngobrol-ngobrol sama kita dan sebagainya, malah nganterin kita dan sebagainya, itu juga ada yang seperti itu. Tapi ini bukan template ya, atau bukan safety procedure ya. Saya safety prosedur saya yaitu sampai mohon maaf sampai ke surat tadi. Artinya itu safety prosedur yang konyol, tapi ya bagi saya itu supaya menghindari permasalahan. Ya alhamdulillah sampai saat ini Andi, saya, Aris, terus kemudian ada beberapa Halim, terus si Agus, ada John, ada Robi, ada beberapa orang lagi, saya lupa namanya di Halmaira, ada Alex dan sebagainya, itu mereka melakukan itu ya selalu dengan proses seperti itulah kurang lebih. Ngobrol yang kuat lah kayak gitu.
tipsnya ngobrolnya kuat, terus bahwa kita juga cerita-cerita. Kalau biasanya nanti mereka udah lihat foto kita, mereka biasanya terserah kamu lah mas, gitu ya. Kak pedes juga ngomongnya, tapi biasanya suka-suka kamu dah. Oke, menarik mas Zirun. Itu ya, biasa rate-nya berapa mas? Extra budgetnya sampai berapa juta gitu? Ratusan atau jutaan atau apa biasanya? Saya sih jatuh pada angka ratusan, tapi ada teman terakhir itu yang ketangkep di Krakatau diminta 1 juta. Saya enggak ngomong orangnya siapa, tapi orangnya cuma ngomong sama saya, gini om, gini om. Ya apesmu itu. Karena justru biasanya kalau dulu Krakatau aktif biasanya nggak ada ranger. Tapi kalau pas ada ranger ya sudah. Oke. Kenyataan lapangannya begitu. Mas Das sama Kang Denny ya. Ini sekali lagi ini pendapat ya, bukan template, bukan apa namanya SOP ya. Ya, Kang Das. Ya, makasih. Ya. Ini Kang Denny ada lagi pertanyaan nih dari Om Denny, tapi pakai Y ya, nggak pakai I. Oh, iya, iya. Dari Manado. Iya. Kira-kira ada nggak nih alat atau aplikasi untuk deteksi kalau gunung itu mau meletus? Oleh karena banyak tamu asing yang datang itu hanya khusus ya untuk menikmati dan mengabadikan gunung meletus. Jadi orang asing senang nih kalau ada gunung yang baru mau meletus gitu kan, terus datang terus foto gitu ya. Ada nggak itu, Mas Kang Denny? Silakan. Ya, terima kasih, Mas Denny. Saya Denny, di situ Denny ya. Pakai I tapi ini. Itu ada namanya adalah, bisa diakses, namanya adalah Magma Indonesia. Bisa Google Magma ya, MAGA ya, Magma Indonesia, ketik aja. Nah, itu memberikan informasi secara real time. Itu adalah produknya PPMBG, dan kemudian banyak dikutip ya oleh beberapa media, pemberitaan segala macam. Jadi artinya ini adalah informasi yang valid dari pemerintah melalui PPMBG. Ada namanya Magma Indonesia. Kemudian kalau di USGS juga ada, mereka juga punya satu aplikasinya. Kemudian Discovery Volcano juga ada yang sering digunakan oleh sama Mas Desirun sama Mas Sandi ya, nggak salah. Itu informasinya. Saya kira itu ada, itu real time ya. Ada aplikasi di smartphone juga ada, kemudian di komputer juga ada, ataupun melalui secara web, diakses melalui Google juga atau website juga ada. Gitu Mas. Ya, ini saya juga udah cek nih, magma.vsi.isdm.go.id. Bagus penampilannya. Itu real time ya, bukan hanya gunung, tapi gempa, seismik juga ada. BMKG juga, nge-link dengan BMKG juga itu sebenarnya. Ini linknya saya sebar di chat ya. Siapa tahu ya, ada yang mau lihat. Ya, itu penting juga nih buat lihat. Ya, silakan ya. Ibu Ketua, Mbak Vita. Lanjut. Apa kabar Kang Denny? Aduh, selamat malam Mbak Budia. Terima kasih sudah dipertemukan nih. Saya menyimak saja. Iya, siap. Lanjut aja. Oke, silakan yang lain ingin berdiskusi atau tertarik ya. Oh, Pak Nur, Pak Nur, silakan Pak Nur. Silakan, Pak. Halo Mas Denny. Halo, selamat malam Pak. Ya. Ini terkait sama gini ya. Saya di dekat saya ini ada Arukopuro ya. Ini sering handle tamu ke situ. Tapi gunung ini kan sudah tidak aktif. Tetapi tidak banyak orang tahu bahwa di selatan itu ada 2 kawah. Ada 2 kawah aktif ya. Kami udah pernah ke sana, cuman ya tidak kami publikasi kecuali mengantar untuk penelitian. Nah, seperti itu bagaimana ini? Kategori ini menjadi gunung aktif atau tidak aktif. Jadi karena nanti judulnya kalau kita membuat package itu kan jadinya harus benar ya, gitu. Tapi kenyataannya ini kalau ada itu bagaimana? Nah, gunungnya udah lama tidak ada pergerakan, tapi di wilayah di dekat kami di Jember, di lereng salah satu gunung di Jember, kan itu puncak kan banyak.
Di lereng ini ada 2 kawah dan aktif kan itu. Terima kasih Mas Denny. Terima kasih. Terima kasih Mas Nur. Ini untuk Gunung Argopuro itu gunung api tua ya. Sebenarnya sudah tidak memperlihatkan kenampakan aktivitas atau tidak dianggap sebagai gunung api aktif ya. Kalau tidak salah ya. Nanti bisa dicek Pak. Nanti ada di PPMG itu mengeluarkan satu sumber informasi yang namanya adalah data dasar gunung api Indonesia. Nanti saya cek lagi ya. Nanti Pak, nanti saya kirim lagi data-data yang kira-kira tercatat di dalam situ. Tapi di sepengetahuan saya, Bu Argopuro sudah beristirahat panjang ya, sudah masuk dalam kategori gunung api C, gunung api B. Artinya pernah meletus, kemudian dia istirahat panjang. Tapi kalau untuk gunung api C tidak memperlihatkan aktivitas dari sebelum dan setelah 1600, tapi itu bisa dicirikan dengan munculnya lapangan Solfatara. Ya, ada lapangan Solfatara, tapi tidak memperlihatkan bahwa gunung itu pernah meletus. Ciri-cirinya itu. Tapi kalau Argopuro, saya kira itu belum pernah meletus, Pak ya. Saya mesti cek lagi Pak datanya. Ya. Tapi saya kira itu sudah beristirahat panjang. Oke. Berarti kawah itu nanti diabaikan aja ya? Kawah maksudnya apakah tidak ada tanda-tanda nanti ke depan kawah itu akan meletus? Kalau saya melihat kawahnya dia, kalau mungkin Kang Denny pernah ke Cikidang ya, yang di Dieng, dia lapangannya seperti itu. Jadi dia ada 2 tetanggaan. Ya. Nah, Dieng itu kategori aktif kan? Ya, Dieng termasuk ya dia sudah istirahat Pak. Sudah tidak melihatkan aktivitas gunung api. Oh gitu. Maksudnya tidak melihatkan potensi untuk meletus. Tapi kalau misalnya Gunung Argopuro, Gunung Dieng itu kan mereka sudah selesai Pak. Itu fasenya sudah selesai. Karena dalam gunung api itu ada 3 fase. Satu fase awal, fase pembuka, dan fase penutup itu adalah siklus yang namanya letusan gunung api. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada letusan, dan kemudian tidak ada informasi sebelum 1500 itu pernah ada meletus, itu dianggap bahwa itu sudah istirahat panjang, Pak. Oh, sudah istirahat panjang. Nah, apa ya? Intinya itu, Pak, ada lapangan kawah Solfatara, itu seperti tetap kawah namanya. Seperti Papandayan, itu ada asap keluar, Solfatara, ada Kumarol, gitu ya, Pak. Oke, kawah. Clear. Ya, terima kasih Mas Den. Ya, terima kasih Pak Nur. Silakan Selamat yang malam, lain. Adian. Oh ya. Malam Mas Yan dari Bali. Ya, Beli Mudi, silakan Beli Mudi. Ya, terima kasih Mas Yan. Selamat malam Mas Dian. Mas Denny. Mas Denny. Ya, Mas Denny selamat malam. Malam, Pak. Dari Bali. Nah, kebetulan aktivitas saya kan di Bali itu kebanyakan di Gunung Agung dan Gunung Batur. Kalau Gunung Agung sudah off dari 2017 September. Tanggal berapa itu? Tanggal 14 ya terakhir naiknya. September ya. Nah, itu tadi disebutkan sama Mas Denny, untuk Gunung Batu itu kan ada Lapatium. Nah, itu memang ada di program kita untuk melihat Lapatium itu. Nah, ada goanya itu, gua Lapatium ya, kayak goa dia di dalam. Nah, itu ada potensi bahayanya nggak untuk kita masuk Lapatium, dan itu bagaimana caranya mengetahui? Karena kan tidak setiap hari dicek itu sama gininya, bagian yang membidangi itu. Nah, itu Gunung Batur kan termasuk geowisata ya, karena itu bagian daripada Global Geopark untuk network dunia. Saya tanya teman-teman, mereka pada mengantongi lisensi geowisata gitu, yang difasilitasi oleh BKSDA. Gitu, saya tanya. Nah, kalau kita masuk umpamanya Lapatium itu, apakah ada potensi bahayanya? Nah, karena waktu ini di sana kalau di Bali itu kan dipakai tempat sembahyang juga di sana. Ya, ada nyalakan dupa. Nah, saya sempat masuk sekitaran ya 50 meter, kurang. Nah, saya ada tamu gila itu dia mau meditasi di puncak gunung, setelah di puncak gunung dia mau meditasi di sana. Nah, saya ajak meditasi, dia muntah-muntah dia gitu. Apakah ada potensi racunnya itu di sana kalau kita menyalakan api atau gimana? Nah, mohon penjelasannya, Bang Jan. Karena untuk Mbak Denny, maaf salah lagi. Biar ke depannya kita untuk safety-nya kita melakukan aktivitas. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Beli Mudi.
Baik, belum begini. Jadi kalau untuk lava tube itu sendiri itu sebenarnya kan sudah terkonsolidasi dengan sudah terendapkan dan kemudian sudah jadi membatu. Jadi kalau melihat potensi longsoran sih tidak terlalu besar, tapi karena itu ada piroplastik di atasnya mengendap, itu bisa menjadi longsoran berbahaya sebenarnya. Kemudian yang keduanya itu bisa jadi karena ada rembesan gas. Ada rembesan gas juga. Itu tidak terdeteksi, itu berbahayanya seperti itu. Seperti di sinilah tahun 1979, di sana di dia kan mereka tidak tahu ada gas yang tidak berbau, akhirnya bisa terhirup dan kemudian bisa menyebabkan seperti di Cekik ya, akhirnya bisa mati. Nah, kemudian bisa jadi bahwa gunung-gunung yang seperti Gunung Batur, terutama Gunung Agung, mereka mengeluarkan gas melalui rekahan-rekahan. Nah, itu sampai sekarang itu belum ada studi khusus mengenai rekahan gas yang muncul di potensi-potensi berbahaya ataupun minimal ada ini Pak, ada kajian khusus lah bahwa gunung api yang ada di daerah Bali itu kemudian ditentukan titik yang munculnya gas itu di mana, itu belum pernah ada. Tapi kalau misalnya paling gampang lah beginilah kalau mendeteksinya bisa mau bawa lilin ataupun yang sifatnya seperti dibakar ya. Kalau misalnya untuk kegiatan spirologi itu ada menggunakan helm, ada bong seperti ada boom. Itu ada menggunakan karbit. Nah, karena sifatnya adalah bukan oksigen, dia misalnya gas itu aktif ya, kemudian biasanya mati. Si lampunya akan mati. Nah, itu menandakan bahwa itu ada gas beracun. Nah, alat deteksinya ada. Nah, saya kira kalau misalnya berkegiatan di lava tube sih, saya menyarankan berhati-hati dengan rekahan gas tadi, Pak, karena sama sekali belum pernah ada informasi itu. Yang paling gampang bisa mencari tahu melalui teman-teman dari ahli-ahli vulkanologi yang ada di Bali, Pak, atau melalui ini, Pak, pos pengamatan gunung api, meminta data minimal mereka pernah melakukan kegiatan survei atau belum. Nah, dari situ nanti Pak Babli Mudi bisa menentukan geotrailnya kemana aja, Pak, aktivitasnya kemana, untuk menghindari. Jadi kalau, ya itu ya, secara fisik, kalau misalnya rentuhan, saya kira juga cukup berbahaya, karena kan si batuannya itu batuan lava ya, lava itu angular semua, jadi tajam semua, itu paling berbahaya. Contohnya di Semeru pernah ada yang korban juga, ketika jatuhan batu dari ukurannya kecil akan jadi besar kan, ada proses gravitasi ya, tertimpa dari batu kecil, batu sedang, besar, dan akhirnya menggelundung jadi ukuran besar. Nah, saya kira itu aja sih Pak, kalau misalnya potensi bahayanya. Dan yang keduanya adalah rembesan gas. Itu Pak. Ya, terima kasih Mas Denny. Terima kasih. Tadi cukup banyak ya informasi yang diberikan oleh Kang Denny mengenai struktur, perubahan, kemudian kondisi ya gunung api di Indonesia, kemudian juga ya sampai tadi Om Das kalah duit ya, Om Das ya. Silakan yang lain, saya pikir menarik ini, kita masih punya waktu ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini saya mau menyapa ini nih, ada Mas Daniel Nugraha nih, ini pelaku wisata nih. Kemarin juga bawa Mas Nur jalan-jalan nih. Sharing dong. Sharing dong ini. Kumaha kabarnya Mang Denny, sehat? Sehat. Kang Daniel ini, saya balik nanya nih ke Kang Daniel nih, kira-kira potensi marketnya gimana nih gunung api nih? Besar kan sebenarnya? Bisa nggak dijual? Ya, sebenarnya mah bisa banget, Kang. Bisa banget. Karena kan kalau terutama peneliti itu kan mencari objek atau wisatawan dari negara yang tidak punya gunung api ya. Pengalaman saya orang Singapura, orang Belanda, orang Belgia, yang di negaranya tidak ada gunung api justru banyak profesornya di sana. Artinya mereka cari laboratorium alam kan. Sebetulnya itu salah satu market buat kita sih. Nggarap atau mendampingi mereka. Karena secara penelitian mereka kan ahlinya ya. Tapi kita sebagai pemandu lokal lah gitu ya. Walaupun mungkin banyak di kampus-kampus atau di di badan geologi juga ya, di vulkanologi. Dulu saya pernah ikut memandu atau mengarrange gitu ya beberapa gunung ya, termasuk sambil belajar juga gitu, karena saya bukan ahli geologi ya.
Jadi ya kita masuk di sudut pandang lain yang tadi kearifan lokal, cerita rakyat tentang bagaimana orang lokal dia yang menghadapi gunung api gitu, bagaimana orang sekitar Merapi menghadapi gunung api gitu ya, bagaimana orang Semeru gitu, ya termasuk ya lumayan lah bisa sebetulnya potensi besar, tapi memang tadi kalau mau masuk ke gunung api, terutama yang masih aktif, pengalaman saya sih saya minimal karena domisili Bandung, Mang Denny, jadi saya selalu ke kantor vulkanologi dulu, cari data dulu gitu. Kemudian kita riset dulu bagaimana ini sejarahnya atau di catatan-catatan sejarah letusannya gitu. Nah, dari situ baru kita bisa yakinin, oke, basic informasinya udah dapat. Karena biasanya di internet masih ada kekurangan gitu, walaupun di USGS ya, USGS rada lumayan. Terus Smithsonian ya, Smithsonian apa, ya semacam gitu, itu termasuk lumayan rada detail juga gitu. Jadi ya kalau menurut saya potensi besar, karena semakin gunung itu aktif dan meletus, biasanya semakin banyak tamunya yang datang gitu. Mohon. Ya, makasih Mas Daniel. Yuk. Mas, izin saya menyapa satu lagi nih Mas. Silakan. Ini ada Profesor Mega nih, Ibu Fatimah, Profesor Fatimah Rosana. Ini guru besar saya Pak. Bu Mega, apa kabar nih Bu Mega nih? Soalnya beliau nih yang ngasih informasi nih. Malam Pak Denny, terima kasih nih sudah diajak ikutan dengar di sini dengan para penggiat. Ini Bu Mega ini sudah menjadi sudah kompeten menjadi pemandu geowisata. Sebenarnya ini kelasnya terlalu tinggi buat Bu Mega nih. Jadi kalau misalnya teman-teman sering ke Celetuh, pasti sering dengar ya nama Bu Mega ini, sering dikutip nih hasil-hasil penelitian beliau. Maksudnya beliau nih yang bisa memberikan. Mangga Bu, sedikit Bu tentang gunung api Bu. Wah, saya juga bukan ahlinya nih Pak Geni, apalagi naik-naik gunung api ya, seperti tadi foto-foto yang luar biasa nih hasil jepretan Pak Denny. Malah justru saya dulu pertama diajak sama Pak Denny nih nanjak ke Tambora ya. Pengalaman pertama naik gunung yang tinggi. Dulu kan cuma Gunung Baungan aja nih, Tangkuban Perahu Papandayan ya. Jadi tapi saya pikir tadi penjelasan paparannya ya cukup bagus lah. Jadi seperti orang ahlinya geologi gunung api yang menjelaskan tapi dengan bahasa yang sangat mudah dipahami gitu. Jadi saya pikir teman-teman yang background-nya non geologi ini jadi sangat paham lah. Saya pikir kadang-kadang kalau teman-teman geologi ini apalagi kayak saya yang katanya udah pakai embel-embel profesor itu, justru kalau nerangan menurut untuk orang awam tuh kadang-kadang bikin pusing. Ini ngomongnya apa sih gitu kan? Tidak praktis gitu bahasanya. Jadi kalau ini karena mungkin sesama orang awam dan Pak Denny sering bergaul nih sama teman-teman geologis ya, sering ke sana kemari, jadi mungkin sudah bisa menerjemahkan dalam bahasa sendiri, tapi intinya sama persis gitu artinya gitu, tapi dengan bahasa yang betul-betul dipahami oleh orang awam. Jadi saya pikir ini tadi paparannya sungguh luar biasa ya. Salut deh buat Pak Denny. Terima kasih nih buat ikutan di sini ya. Ya, terima kasih Bu Mega nih. Luar biasa. Nanti giliran Bu Mega nanti sebagai presentator. Insya Allah kapan-kapan ya. Enggak, silakan yang lain. Bisa saya tanya ke Bu Mega? Saya, Mas Dian. Oh iya, siapa dulu nih? Mas Rahman dulu, Kang Das dulu? Mas Das dulu, Mas Das dulu. Mas Das dulu. Silakan, Kang Das. Ya, karena ada profesor ini kesempatan saya tanya. Gini Bu, Indonesia kan paling banyak nih katanya dari tamu-tamu saya bilang gunung api, gunung aktif ya. Kita busur kok enggak ada fakultas vulkanologi di Indonesia ya Bu ya. Adanya geologi secara umum. Iya. Itu sering saya jadi kalau ditanya kayak gitu agak sama tamu biasanya kan kita ke pos pengamatan tuh. Nah, mereka tanya alat-alatnya itu dari mana, kalau hardware-nya itu dari Jepang. Terus ahli-ahlinya ini belajarnya di mana, ada fakultas vulkanologi enggak? Saya bilang di Indonesia enggak ada. Mereka belajar ada yang ke Prancis kemana-mana, saya bilang kayak gitu. Kadang-kadang agak ditanya kayak kenapa kalian enggak punya fakultas ada mungkin geologi tapi fakultasnya vulkanologi. Mohon dijawab mau Bu, kira-kira gimana? Baik, kalau yang memang di Indonesia rata-rata di perguruan tinggi ya yang ada fakultas geologinya
itu tidak ada khusus jurusan vulkanologi, karena kalau vulkanologi kan itu hanya salah satu cabang ilmu dari geologi saja ya, yang orang seperti orang mendalami ke migas, ke panas bumi. Nah, ini juga gunung api juga salah satu peminatan saja sebetulnya. Jadi memang kalau di Indonesia nih, khususnya oleh anak-anak muda di kita sekarang ini, maupun yang zaman-zaman saya juga, itu kurang populer. Kenapa kurang populer? Karena istilahnya tidak basah, Pak. Ya, oke. Ya, betul ya. Ya, Jadi apa? tidak ada duitnya nih katanya. Paling kalau di vulkanologi dia memperdalam, dia hanya jadi researcher aja. Mentok-mentoknya jadi di pengawas gunung api atau apalah yang seperti itu ya. Jadi istilahnya pendapatannya nanti kecil, nggak bisa di swasta gitu ya. Jadi mungkin itu yang mungkin mindset yang harus kita rubah nih ke anak-anak muda kita sekarang. Justru orang dari luar negeri yang bermacam-macam tadi nggak punya gunung, tapi mereka yang ahlinya gitu. Yang mereka pakai contohnya semua itu di kita semua gunung apinya. Contoh misalkan Singapura ya. Singapura itu kan punya lembaga khusus tentang gunung api. Tapi semua objek yang dia amati gunungnya itu di kita semua gitu kan. Memang miris kita ya. Tapi mungkin itulah harus kita pahamkan ke anak-anak muda sekarang bahwa ya uang itu kan bentuknya berbeda ya. Mungkin kalau sebagai peneliti juga sebetulnya ada kalau memang dia mau. Tapi mungkin yang cash and carry nih yang kelihatan sekarang itu kan dunia industri pertambangan yang kelihatannya sangat menjanjikan di migas ataupun di tambang ya. Jadi mungkin itu yang paling dominan anak-anak ini sekarang. Kalau saya lihat di perguruan tinggi, contoh di kami saja, di Unpad, satu angkatan bisa 150 orang, itu setengahnya itu peminatnya ke migas, Pak. Padahal cadangan di kita migasnya sudah menipis ya. Nanti sisa dari yang setengah itu, setengahnya lagi itu ke mineral, ke tambang, batu bara atau mineral. Nah, baru sisanya ke geoteknik, ke lingkungan, begitu ya, ke panas bumi. Mungkin ke yang gunung api itu mungkin 2-3% saja gitu, kecil sekali gitu lah. Nah, itu mungkin kira-kira jawabannya ya. Ya, terima kasih. Saya ada gambaran sekarang maunya kalau ditanya begitu, itu pasti bertanya kalau begitu di pos pengamatan. Nah, saya ada gambaran jawaban yang kira-kira itu. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Silakan Om Rahman ingin bertanya. Silakan. Oke, terima kasih Mas Dian. Nih, Kang Deni, materinya luar biasa sekali. Juga tadi teman-teman yang biasa bermain di wilayah gunung api khususnya, dan Ibu Fatimah tadi ya, selaku profesor. Nah, ini kan kita tahu ya, gunung api Indonesia ada sekitar 145 Pak, dan mayoritas memang kita di Ring of Fire. Ini kan bisa jadi potensi yang sangat besar banget buat kita bisa berkembang dari situ. Terus kemudian pernah juga APGI menghadiri forum pemandu gunung internasional. Tapi kan mereka di sana tuh lebih banyak high altitude ya, gunung-gunung es dengan teknikal seperti itu. Nah, di sana tuh belum ada standar kompetensi untuk gunung yang memang di wilayah volcano. Sebenarnya ini bisa menjadi peluang buat kita mendorong dan kita bisa menjadi pelopor untuk standar kompetensi pelaku pariwisata, pelaku yang bergiat di wilayah gunung api. Kira-kira ada nggak sih sebenarnya dari keilmuannya gitu, standar kompetensi baik entah buat pemandu, entah buat peneliti, untuk kita bisa mengetahui standar kompetensinya seperti apa. Siapa tahu nanti ke depan bisa dikembangkan misalnya melalui APGI menjadi satu spesialisasi gitu, pemandu spesialis gunung api, ini loh standar kompetensinya. Nah, seperti itu. Terima kasih, Kang Deni. Mas Dian, silakan ditindaklanjuti. Ya, terima kasih. Ini Pak Sekjen. Ya. Betul sekali. Keren, Kang. Materinya keren. Terima kasih, Kang. Ini biasa lah. Kalau paksa begini nih sama PGI Jabar nih. Terima kasih, Kang. Betul, Kang. Jadi gini, sebenarnya kan dari asosiasi profesi, apalagi yang kita bernaung di sini, yang namanya PGI itu kan bisa mendorong. Karena kan kita adalah kekuatan kolektif. Ya. Karena kalau misalnya untuk kompetensi itu kan harus datang dari asosiasi, kemudian mereka memang adalah sering kegiatan itu, kompetensinya ada, kemudian minimal langkah awalnya kan bisa membuat tes, buat ini ya, membuat apa? Satu tim kerja lah untuk merumuskan dulu. Kerja ya. Pokja dulu lah merumuskan, kemudian mengundang beberapa ahli, bentuknya nanti bisa FGD atau apapun. Setelah itu nanti ada draftnya, draft itu nanti coba kita lempar ke teman-teman apakah bisa atau tidak. Kan di sini kan ada ahlinya tuh, ada Mas Dasirun yang selalu. Karena Mas Dasirun selalu kerjanya sendiri terus, Mas. Jadi artinya kalau didorong oleh kita bersama-sama. Karena potensinya besar, marketnya ada.
Tapi kemudian referensinya ada nggak sih? Kalau referensi dari untuk penelitian sih sebenarnya tidak pernah ada yang namanya, kalau standar untuk hazard ya untuk mitigasi ada, tapi kalau untuk kompetensi pelakunya gitu. Tapi kalau untuk adventure saya kira tuh saya belum menemukan ya, belum ketemu ada ya. Iya. Untuk kegiatan adventure atau petualangan ataupun kegiatan ekspedisi, sekelas ekspedisi gunung api kayaknya jarang-jarang ada ya kalau gunung api. Ya, saya belum menemukan ya ini ya si metodenya seperti apa, metodologinya. Oke. Kalau misalnya saya usul sih ya kita duduk bersama-sama, ada tim riset lah ya, iya. Ya rumuskan minimal rumusan awal dulu lah. Doronglah PGI untuk masuk ke misalnya ke Kementerian Induk kita adalah Kemen Parekraf ya, supaya diaminkan lah, minimal lah diaminkan melalui lembaga kita seperti ini, kemudian nanti bisa bergerak nanti. Apakah nanti bisa melengkapi SKK ini nantinya? Iya gitu. Karena kan kita memang lagi proses nih untuk memperbarui SKKNI. Nah, bisa sekalian masuk kalau misalnya udah ada standarnya, jadi ntar di bagian dari unit kompetensi spesialisasi di gunung api gitu. Betul, gunung api perlu lah. Belum ada SKKNI unitnya belum ada. Saya kira itu. Ya, yang geopark gimana Kang Denny? Yang geopark? Kalau geopark itu tupoksinya masuknya ke wilayahnya teman-teman geowisata kalau geopark. Karena wilayah permainnya itu ya. Memang sih kalau yang namanya ya itu dia, kalau SKK ini kan selalu terlihat seperti tumbang tindih lah. Jadi saya kira gini lah, kalau membedakan antara geopark dan membedakan antara pemandu gunung dengan geowisata, kalau geowisata lebih banyak ke pemaknaan atau penafsiran atau interpretasi. Tapi kalau untuk kebutuhan teknikal, untuk kebutuhan teknis, manajemen perjalanan segala macam, adanya di teman-teman pemandu gunung. Nah, kalau teman-teman geowisata atau geopark itu sebenarnya sebuah konsep manajemen ya, tapi di dalamnya dibutuhkan pelaku geowisata. Ada menggerakkan adalah kegiatan geowisata. Nah, kemudian geowisata ada SKKNI-nya ya? Geowisata sudah ada, sudah launching. Ini diantaranya Bu Mega. Saya mengakses boleh juga itu ntar referensinya ya, yang geopark itu. SKKNI. Saya punya pengalaman dengan Bu Mega itu, saya sebagai asesor, Bu Mega sebagai asisnya. Cuman mantap. Bu Mega ya, aduh, justru saya terbalik tuh seharusnya. Betul. Ini yang mau ikut-ikutan jadi pemandu saya ini. Saya kok ngelihatnya jadi menarik banget ya pertemuannya. Kayaknya kita bisa jadi lintas bidang nih kalau di pertemuannya, mungkin nggak cuman dengerin paparan ini gitu ya, tapi kayaknya banyak kerjasama yang bisa terjadi karena di APGI kita masih sangat terpaku dengan gunung-gunung yang memang rata-rata gunung-gunung populer gitu ya. Untuk gunung api sendiri itu kita masih banyak perdebatan boleh apa enggak dengan aturan yang ada di APGI, dengan SOP yang ada di APGI, gunung api itu masih menjadi masih menjadi pembicaraan lah, bagaimana caranya supaya sesuai dengan SOP yang ada, safety-nya gitu. Nah, ini kayaknya bakal mesti ada pertemuan lain nih ya, Bu Mega, Kang Denny, untuk menindaklanjuti. Coba nanti kita ke Bandung untuk ngobrol-ngobrol. Bu Mega juga di Bandung gitu, Bu? Ya, di Bandung, Bu. Saya di Unpad. Oh, di Unpad, ya. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu untuk ngobrol lebih lanjut, karena kayaknya banyak yang bisa ditindaklanjuti nih sekarang, kebayang. Sekali lagi Kang Denny, paparannya keren banget. Aku jadi kayak, oh iya, oh gitu ya, oh banyak ahanya gitu. Oh, oke. Thank you. Ya, terima kasih. Monggo silakan. Masih ada waktu mungkin. Silakan. Kalau ada yang lain ingin bertanya, menambahkan. Ya. Ya, saya sedikit penampakan aja ya, mungkin sedikit menyimpulkan dari hasil kegiatan presentasi saya.
Jadi sebenarnya menarik juga bahwa potensi gunung api itu cukup besar sekali di Indonesia, kemudian pelaku-pelakunya juga sedikit dan bisa boleh dihitung dengan hitungan jari. Nah, kemudian yang diperlukan saat ini adalah mengenai safety ya. Kalau memang itu diperbolehkan, kemudian bagaimana cara memperbolehkannya, apakah ada lembaga khusus ataupun ada mekanisme yang kira-kira bisa kita sepakati bersama-sama melalui standar kompetensinya apa. Kalau misalnya itu bisa didorong bersama-sama, saya kira itu potensi besar, ada market khusus. Karena saya lihat juga melihat bahwa teman-teman pelaku-pelaku seperti Mas Dasirun, Andi, dan segala macam, itu mereka berjalan sendiri. Kalau misalnya kita kolaborasi dan kemudian bisa mematangkan, bisa mendorong lagi, dan menguatkan ya dari sisi kelembagaannya, saya kira itu lebih potensinya lebih besar. Dan bukan berarti gunung api ketika aktif harus dijauhi, tapi ada potensi market di situ sebenarnya. Ini penjualnya diantaranya ada Daniel Nugraha, ada Mas Nur nih dari Jember juga nih, yang bisa menjual juga sebenarnya. Nah, seperti itu. Oke. Baik, silakan. Tambahan mungkin Bang Denny, kan ini menyangkut membawa wisatawan, artinya kan kita menjual paket ini harus ke yang potensi yang paling bagus itu kan di market luar ya, wisatawan asing dibandingkan lokal. Walaupun wisatawan lokal juga sekarang buying power-nya lumayan, sudah meningkat gitu. Jadi wisata minat khusus ini kan sebetulnya di Kemenpar ada garapannya khusus, ada deputi bidang khusus di kita sebutnya niche market ya. Jadi wisata minat khusus gitu. Karena ini menyangkut negara, warga negara, dua warga negara kita sebagai penjual, kemudian dia sebagai sebagai wisatawan, artinya tidak hanya person to person kita jualannya, tidak bisa seamannya, sebaiknya melibatkan perusahaan atau misalnya diketahui oleh negara begitu. Artinya ya harus kolektif, kolegial, karena travel tanpa pemandu juga tidak bisa jalan, karena travel itu kan kebanyakan travel itu hanya pandai menjual saja dan mempromosikan di luar negeri gitu. Kemudian pemandu tanpa travel juga tidak bisa dapat distribusinya begitu. Sekarang sistemnya kan sharing and caring gitu. Jadi kita posisi pemandu ini bisa bekerja sama dengan travel, tidak harus karena kalau G2G diperlukan kerjasama antar negara gitu, antar company di sananya pada saat contracting dan lain-lain. Ini menyangkut dengan asuransi sebetulnya. Pengalaman saya kalau membawa tamu dari luar negeri pada saat terjadi kecelakaan atau meninggal dunia dan lain-lain, evakuasi dan klaim asuransi yang akan rumit pada saat kita bergerak individu gitu. Pada saat company mereka akan klaim ke perusahaan kita, kemudian dari perusahaan kita pada saat tindakan pertama pelaporan dan lain-lain, kita bisa langsung menghubungi langsung ke kedutaannya, kemudian kedutaannya akan koordinasi dengan negaranya mereka dari mana, kemudian nanti di sini harus bagaimana dan siapa, itu sudah G2G yang bekerjanya. Jadi bukan person to person lagi. Jadi istilahnya pengalaman saya nggak ada istilah lagi petugas minta uang recehan atau apa itu karena yang mengurus langsung kedutaan, yang jemput langsung ke evakuasi dan lain-lain, helikopternya dan lain-lain itu semua sampai ke urusan kargo dan pembiayaan yang ongkosnya lumayan ratusan juta pada saat mengirimkan peti jenazah dari Indonesia ke Eropa misalnya gitu. Karena saya pernah nanganin gitu masalah itu. Waktu itu kalau perusahaan ke perusahaan lebih mudah gitu. Karena perusahaan kita juga mengasuransikan, kemudian perusahaan dia mendaftar travelnya juga biasanya mengasuransikan. Tetapi kalau urusan bisnis instannya memang paling cepat person to person gitu. Ya itu aja sih masukannya. Oh ya, yang kedua kesulitan kita pemandu di lapangan itu kan kalau guide yang konvensional yang umumnya di HPI itu kan untuk tur apapun bahasanya, mau Rusia, mau Inggris, Spanyol, Belanda, itu banyak sekali gitu ya tersedia. Tetapi untuk pemandu gunung ini
kekurangan sekali. Saya amati sangat-sangat kekurangan. Saya lebih banyak ngajakin teman-teman dari Fakultas Sastra, Kang Denny, anak-anak BH, saya jemput, saya ajakin, saya dampingin gitu, karena mereka bahasa Prancis ada di sana, bahasa Rusia ada di sana gitu. Karena komunikasi adalah hal yang harus yang penting ya untuk interpretasi semua informasi di lapangan gitu. Salah satu yang kewajiban di APGI menurut saya adalah upgrade skill teman-teman anggota untuk bisa minimal berbahasa Inggris. Yang selanjutnya mungkin bahasa-bahasa khusus yang peminatnya paling banyak seperti Perancis, seperti bahasa Jerman, itu mereka atau Spanyol ya. Yang pengalaman saya orang Spanyol itu sangat suka dengan gunung api. Jadi ini bahasa-bahasa yang sebenarnya dicari oleh mereka. Yang dibutuhkan oleh mereka gitu. Karena orang Jerman umumnya dia ada kesulitan sedikit dengan bahasa Inggris. Orang Prancis dia ada kesulitan dengan bahasa Inggris. Orang Spanyol juga demikian. Nah, kalau bisa upgrade skill dari APGI untuk bisa mendeliver informasi ini menjadi bahasa di dalam bahasa merekanya, ini akan lebih keren lagi gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Om Daniel. Paparannya cukup mendalam ya, Om Daniel. Baiklah rekan-rekan, saya coba baiklah rekan-rekan, saya coba ambil benang merahnya dari diskusi kita malam ini. Tadi yang pertama adalah mengenai api, kemudian bahaya langsung, tidak langsung, ya. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa di sini ada market yang cukup besar dan kita sebagai APGI sudah memulai untuk memikirkan, kemudian membentuk sampai nanti bertindak mengenai anggota APGI yang ahli di bidang gunung berapi ya. Karena potensi kita sebagai negara yang mempunyai gunung berapi cukup banyak, kita melihat bahwa ini cukup menjadi potensi market nanti. Begitu kira-kira. Selesai. Terima kasih rekan-rekan semua untuk hadir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Sekjen, silakan. Pak Sekjen Jabar, kalau tidak ada boleh yang mewakilkan. Untuk ditutup tadi dibuka dari Jabar. Wah, nih Kang Nanang ya, kesulitan ya impor. Ya, kelihatannya kesulitan sinyal beliau. Iya. Perwakilan Kang Denny deh, tutup. Dari Jabar ya, silakan. Ya, saya mewakili APGI Jabar, saya mewakili Pak Sekjen, ini kesulitan sinyal kelihatannya nih. Kata-kata dari BTS. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini sebagai pancingan aja supaya nanti kita tetap bersilaturahmi. Dan kemudian juga menarik tadi ada lintas bukan hanya untuk anggota oleh anggota dan untuk lingkungan anggota, ternyata juga tadi Kang Daniel juga di luar anggota memberikan perspektif lain ya, termasuk tadi Bu Mega juga tadi memberikan perspektif lain. Mudah-mudahan seperti itulah. Ini sekedar pancingan. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa berbagi lagi, ada narasumber lagi yang lain yang nanti bisa digerakkan oleh teman-teman di APGI Jabar. Lagi seperti itu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk semuanya. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua.